Sayangnya, saya masih kekurangan bahan dan hanya bisa melakukan beberapa perbaikan kecil. Kompas bintang ini pada awalnya tidak lengkap dan tidak memiliki jenis logam. Tanpa logam ini, kompas ini tidak memiliki kemampuan serangan. Tidak heran itu dianggap palsu. Selain itu, sudut yang hilang membutuhkan jenis bahan lain, tetapi menggunakannya harus baik-baik saja untuk saat ini. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Setelah mendengar pertanyaan Chihu, Wang Lin mengangguk dan tersenyum. Seharusnya tidak ada masalah meninggalkan kekosongan ini. Chihu menghembuskan nafas lega. Selama beberapa hari terakhir, dia melihat banyak makhluk aneh berkeliaran. Beberapa dari mereka benar-benar mengabaikannya, tetapi beberapa dari mereka menunjukkan minat padanya. Meskipun mereka semua takut pada akhirnya, dan dia tidak menghadapi bahaya nyata, dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Wang Lin menunjuk kompas dan segera menjadi lebih besar. Ukurannya setidaknya 2 kali ukuran dari sebelumnya. Wang Lin duduk di tengah kompas. Mata Chihu berbinar. Dia memandangnya sedikit dengan minat sebelum duduk di sudut timur. Kompas ini berisi sepotong akal ilahi Wang Lin. Jadi ketika dia duduk, kompas itu terasa seperti bagian dari tubuhnya dan bergabung dengannya. Dengan pikiran, kompas mulai bergerak beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya dan menghilang. Chihu mengirim pesan. Saudara Cheng biasa, kompas beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Wang Lin menjawab. Saudara Chihu, sekarang kompas ini telah disempurnakan oleh saya. Tidak perlu lagi seseorang untuk mengarahkannya. Sehingga Anda dapat beristirahat dan berkultivasi. Kompas bintang melintas seperti cahaya hantu karena dengan cepat terbang melewati berbagai makhluk aneh. Setiap kali mereka bertemu makhluk berbahaya, Wang Lin segera terbang di sekitar mereka. Wang Lin awalnya merasa agak aneh mengendalikan kompas, tetapi setelah terbang sebentar, dia menguasainya. Mengontrol kompas tidak jauh berbeda dengan mengendalikan tubuhnya sendiri saat ini. Kecepatan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai Wang Lin saat terbang hanya dengan tubuhnya. Hanya dengan terus menggunakan teleportasi, dia bisa membandingkannya dengan kompas bintang ini. Wang Lin berpikir, ini memang harta langka. Dengan kecepatan ini, akan sulit bagi bahkan para kultivator transformasi jiwa untuk mengejar. Perjalanan ke alam surgawi ini tidak sia-sia. Panen ini di luar imajinasinya. Kompas bintang, jiok langit, dan kereta perang dewa. Jika dia juga mempertimbangkan pagoda itu, maka panennya benar-benar terlalu menakjubkan. Selain itu, ada juga budak transformasi jiwa pemberontak. Di lokasi tertentu di salah satu dari berbagai fragmen langit. Fragmen di sini tidak rusak parah. Orang bisa melihat sedikit seperti apa alam surgawi sebelumnya. Rumput hijau menutupi tanah dan awan yang mengambang di puncak gunung menunjukkan sedikit seperti apa tempat ini awalnya. Seorang wanita yang sangat cantik berbaju putih diam-diam muncul. Di bawah kakinya adalah naga emas yang melepaskan gelombang energi pedang. Namun, di alis naga emas ini ada masa ungu yang kadang-kadang akan mengungkapkan wajah Zoe yang tak berdaya. Jika alam surga masih utuh, semua yang perlu saya lakukan adalah melemparkan Anda ke kolam pemurnian langit untuk membantu Anda pulih. Namun, sekarang setelah itu hilang, hanya satu pedang surgawi hujan terlalu lambat. Suara tak berdaya datang dari masa ungu di dahi naga berkata, Ting Er, mengapa kamu melakukan semua ini? Apakah Anda ingin membuang semua energi spiritual celestial yang telah saya kumpulkan untuk Anda? Wanita berjubah putih itu dengan tenang berkata, Anda adalah seorang kaisar surgawi yang dimahkotai oleh saya, Qin Feng. Jika saya menolak membiarkan Anda mati, Anda tidak bisa mati. Juga, saya tidak dipanggil Ting Er. Zoe mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Setelah lama, dia berbisik, itu benar, kamu tidak dipanggil Ting Er. Aku sudah mengingat semuanya, karena kamu bukan Ting Er, maka biarkan aku pergi. Aku sudah mati. Wanita berjubah putih itu mulai merenung. Setelah beberapa saat dia berkata, namun, nama ini, Ting Er, saya sangat menyukainya. Zoe kaget. Matanya menunjukkan tanda-tanda sukacita saat dia berkata, Ting Er, Wanita berjubah putih itu merenung sebentar sebelum menjawab. Dia menekankan tangannya ke fragmen surgawi di bawahnya dan melafalkan mantra. Tanah mulai bergetar dan banyak retakan muncul. Sinar cahaya keemasan mengintip dari bawah tanah. Tak lama setelah itu, semua lampu emas berkumpul di satu tempat dan tanah di sana mulai pecah. Sebuah nyanyian pedang tajam yang menyebar ke seluruh dunia surga terdengar saat pedang surgawi muncul. Naga emas di bawah wanita berjubah putih mengeluarkan raungan karena nyanyian pedang dan kemudian raungan kembali dari bawah tanah juga. Pedang langit hujan kedua muncul. Tanah pecah ketika naga emas menyerbu dari bawah. Saat bergerak, bumi di sekitarnya mulai runtuh ke dalam kehampaan. Setelah itu muncul, itu terkait dengan naga emas di bawah kaki wanita berkulit putih itu. Kedua naga itu mulai mengaum gembira, seolah-olah dua teman lama bertemu. Pada saat ini, jauh di kehampaan, orang tua sekte Dalo yang duduk di atas kilin membuka matanya.
Saat dia membuka matanya, makhluk kekosongan yang kuat mengeluarkan erangan sengsara dan melarikan diri dengan panik. Pedang langit hujan lain. Ada total 5 pedang langit hujan. 1 hancur saat itu, jadi 4 masih ada. 2 dari 4 telah muncul, tapi aku tidak tahu apakah itu cukup untuk membangkitkan semangat pedang. Jika roh pedang terbangun, maka setiap roh pedang tunggal di alam celestial akan merespons. Orang tua itu mengeluarkan senyum antisipasi ketika ia menyentuh Qilin di bawahnya dan berkata, jika benda langit masih hidup, mereka tidak akan mungkin untuk mendapatkan dengan kultivasi saya saat ini. Matanya berbinar ketika Qilin di bawah kakinya mulai bergerak lebih cepat. Setelah beberapa saat, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Mereka bereaksi. 2 naga emas di bawah wanita berjubah putih terus mengaum saat mereka saling terkait. Tangan wanita itu membentuk botol batu giok ketika dia berkata, saat itu, alam surga menghadapi bencana dan roh pedang langit hujan hancur menjadi tak terhitung jumlahnya. Mereka menyatu menjadi pedang surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi roh pedang yang patah. Hari ini, Zhou Yi, aku memahkotai kamu sebagai roh pedang baru. Roh pedang, kumpulkan. Saat dia selesai berbicara, setiap fragmen alam surgawi, apakah mereka memiliki orang-orang atau tidak, mulai bergetar. Goncangan bumi ini bukan karena runtuh. Dan goncangan langit tidak disebabkan oleh keretakan ruang. Satu demi satu, pedang surgawi terbang keluar dari pecahannya, dan satu demi satu pedang surgawi itu terbentuk di udara. Nyanyian pedang bergema dari satu pedang surgawi ke yang berikutnya, dari satu fragmen ke yang berikutnya. Hampir dalam sekejap mata, him pedang datang dari setiap bagian alam surgawi. Pada saat ini, hanya ada satu suara di alam surgawi. Itu adalah suara pedang. Seorang murid dari sekte Dalo saat ini sedang bertarung dengan seseorang untuk mencuri harta mereka. Ketika dia melihat kepanikan di wajah lawannya, dia mencibir sambil mengayunkan pedangnya. Namun, ejekan menghilang dengan sangat cepat dan digantikan dengan kebingungan. Gelombang nyanyian pedang datang dari segala arah. Telinganya dipenuhi dengan himne pedang. Tepat saat dia mengayunkan pedangnya, ada serangkaian suara berderak saat retakan muncul di pedangnya. Dalam hampir sekejap mata, pedangnya hancur. Di fragmen lainnya, pedang terbang di bawah kaki beberapa kultivator segera hancur saat mereka terbang. Seorang wanita yang baru saja memasuki pusaran dan mendarat di sebuah fragmen mendengar himne pedang. Dia berpikir bahwa sesuatu telah terjadi, jadi dia secara reaktif mengeluarkan pedang terbang berwarna pelangi dari tasnya. Pedang terbang ini adalah harta penting sekte miliknya, tetapi saat itu retakan muncul di atasnya saat hancur. Pada saat ini, dimanapun di alam surgawi mereka berada, dan tidak peduli apa tingkat kultivasi mereka, jika seorang kultivator mengeluarkan pedang, pedang itu akan hancur. Pedang itu hancur karena malu. Pedang itu hancur untuk memberi makan jiwa. Pedang itu hancur karena pedang gila. Pedang langit hujan memiliki jiwa baru, dan jiwa baru itu adalah Zhou Yi. Roh pedang surgawi hujan telah kembali. 10.000 pedang hancur, 10.000 pedang kembali, 10.000 pedang menyatu menjadi satu. Semua pedang langit di alam surga terbang ke satu arah. Siapapun yang memblokir akan mati. Pada saat ini di kehampaan, seorang sarjana parubaya berjalan berkeliling, tiba-tiba menghimne pedang. Ekspresinya langsung berubah. Mereka tertarik. Pada saat yang sama, banyak pedang mendekat dari kejauhan. Bahkan dengan kultivasi pria parubaya, dia tidak berani memblokir mereka. Jadi dia memutuskan untuk menghindar. Tubuhnya tiba-tiba menghilang. Setelah pedang lewat, matanya menyala dan dia dengan cepat mengejar mereka. Selama aku mengikuti pedang, aku bisa menemukan pedang surgawi hujan. Dia bukan satu-satunya kultivator dengan ide ini. Saat ini, hampir setiap kultivator meninggalkan fragmen surgawi mereka dan mengikuti pedang. Mereka semua ingin melihat apa yang sebenarnya bisa menyebabkan semua pedang ini menjadi gila. Wang Lin berada di kompas ketika dia mendengar himne pedang. Dia tiba-tiba berhenti. Wajah Chihu menunduk ketika dia berkata, Saudara Cheng, aku khawatir sesuatu yang besar telah terjadi. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat barisan pedang di kejauhan. Mereka semua memancarkan energi pedang yang kuat saat mereka terbang dengan caranya. Chihu melihat lebih dekat dan berteriak, ini semua pedang surgawi. Pedang langit itu sangat cepat, jadi mereka cepat mendekat. Wang Lin menghirup udara dingin saat ia dengan cepat mengendalikan kompas untuk menghindar ke samping. Pedang langit terbang melewatinya. Wang Lin terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Chihu dipenuhi teror ketika dia menunjuk sesuatu. Lihat saudara Cheng,
Ada lebih pedang surgawi di sana. Mereka melihat pedang surgawi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Mereka menuju ke archtem yang sama dengan yang sebelumnya.